Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. كيف حالكم هذا النهار؟ بخير. Alhamdulillah Ustaz. الحمد لله. نهار سعيد. Masaul khair. نهار سعيد نهار مبارك. يا نهار سعيد نهار مبارك. يا ما شاء الله. طيب. Nggak apa-apa ya, lupa-lupa ingat. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Terima kasih kita kepada Allah atas limpahan nikmat sampai detik ini, sampai hari ini. Allah masih berikan kita umur panjang. Allah masih berikan kita kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri, ya, selalu bermuhasabah diri, ya, untuk mempersiapkan ya apa yang harus disiapkan. Ya, suatu ketika ada seorang ya bertanya kepada Nabi, mata sa'ah, ya, kapan itu hari kiamat? Kemudian kata Rasul apa? Rasul tidak menjawab, tapi kata Rasul, "Madza a'adta lahu?" Ya, a'adatta lahu. Apa yang engkau telah persiapkan untuk, ya, madza a'adatta laha. Apa yang telah persiapkan untuk, apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat. Jadi Rasul tidak menjawab kapan hari kiamatnya, tapi sebesar apa persiapan kita untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Salam dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para serta sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah curahan salawat rahmat tersebut juga sampai kepada kita. Baik, al-yaum, ya, hari ini tidak ada murojaah baru ya, karena kita kemarin hari Senin murojaahnya semuanya sudah kita murojaah, tapi ada beberapa mungkin kita akan coba murojaah di sini ya, untuk mengingat-ingat kembali ya poin-poin terakhir apa yang sudah pernah kita ambil. 6. Di sini beberapa poin saja kita akan murojaah ya, seperti makna mu'rab dan mabni. Ya, apa itu mu'rab sama mabni? Mu'rab yang bisa berubah. Ya, yang menerima perubahan atau bisa berubah-ubah. Ya, sedangkan mabni tidak menerima perubahan. Ya, tidak menerima perubahan. Oke. Kemudian, ya, nanti kita akan lihat contoh-contohnya di sini di bawah. Ya, manakah jenis kata yang mu'rab dan mabni dari kata-kata di bawah ini? Ya. Baik, kalau Muhammad mu'rab atau mabni? Mu'rab. Ya. Oke, yang mu'rab di sini nomor berapa aja yang mu'rab? 1 sampai 5. Nomor 1 sampai nomor 5. Ya. 1 dan nomor 5 ini mu'rab. Ya, mu'rab berarti bisa menerima perubahan. Ketika dia dalam keadaan rofa, ya, maka tandanya dhammah biasanya. Kemudian kalau dia nasab, tandanya fathah, ya. Kalau dia jar, tandanya kasrah. Dan ini tanda yang dimaksud adalah tanda akhir, ya. Tanda yang di akhir. Sedangkan tanda dari awal sampai sebelum terakhir, ini kita buku namanya, pertama bisa kita lihat kamus ya, atau bisa langsung lihat ke ilmu sorof ya, cara merubah kata. Baik. Jangkrik di mana ya? Sebentar, ini jangkriknya dalam HP. Oh. Saya di rumah saya ke jangkrik. Oke, lanjut. Maka selain ini adalah mabni. Ya, jenis-jenis mabni yang kita sudah pelajari ada 4, diantaranya hadza ini jenis apa ini? Isim apa ini? Isyarah. Benar. Kalau alladhi isim apa? Isim mausul. Kalau ahada asyar? Adat muqarrab. Adat murakkab. Ya, adat murakkab artinya dari 11 sampai 19 disebut adat murakkab, karena untuk menyebut 11 sampai 19 itu dibutuhkan 2 kata ya, secara berurutan ya, dibutuhkan 2 kata berurutan dan bukan
bukan tersusun dalam susunan ada yang kita sebut idhofah ya, mudhofun ilaih, tidak. Dia memang disusun dua ya, langsung digabungkan tanpa ada kaidah di dalamnya. Jadi memang mabni dia. Benih. Mabni ya. Kalau disusun dengan namanya idhofah, ada namanya susunan idhofah, ini kata kedua harusnya kasroh. Tapi kedua-duanya fathah ya, kedua-duanya fathah disebut dengan a'dad murakkab ya. Lanjut, apa itu naibul fa'il? Naibul Pelaku yang fa'il Pengganti adalah fa'il. Pengganti objek yang pelakunya objek ya. dihilangkan. objek. Oke. Jadi naibul Yang fa'il secara pelakunya bahasa di- artinya pengganti fa'il Pengganti ya, fa'il. secara bahasa. Nah, yang dimaksud itu adalah objek yang dihilangkan pelakunya dalam kalimat. Ya, jadi kalau kita bikin ada naibul fa'il dalam kalimat dan kalimatnya pasif, itu dalam bahasa Arab, itu sudah tidak boleh lagi munculkan pelaku. Pertanyaan, bagaimana kalau munculnya pelaku saat dalam bahasa Indonesia? Ikan itu dimakan oleh Muhammad. Berarti dalam bahasa Arab ini belum masuk, tidak ada namanya naibul fa'il. Ya, di sini tidak akan ada namanya naibul fa'il karena masih memunculkan pelaku. Maka kalimat yang dipakai adalah kalimat aktif. Walaupun dalam bahasa Indonesia masih kita sebut kalimat pasif. Ya, tapi dalam bahasa Arab ini pakai kalimat aktif dan masih memunculkan pelaku. Iya. Lanjut, ya, ikan itu dimakan oleh Muhammad, berarti kalimatnya Kalau as-samaku Muhammadun asamak. Samaku as-samaku ukila sama Kila bukan samak. ukila, ukila dimakan oleh sama Muhammad, akalahu Muhammadun. Muhammadun. Ada naibul fa'il di sini? Tidak ada naibul fa'il. Ada. Ya, karena masih ingat, naibul fa'il tidak mungkin bertemu dengan fa'il. Tidak mungkin karena dia namanya pengganti ya. Berarti dia ada yang harus, kalau naibul fa'il ada berarti fa'il nggak ada. Kalau fa'il ada berarti tidak ada penggantinya naibul fa'il ya. Jadi kita harus tahu struktur seperti itu. Naibul fa'il tidak mungkin akan muncul ketika ada fa'il. Ya, berbeda di bahasa Indonesia, polanya pasif tapi pelakunya masih ada. Nah, ini dalam bahasa Indonesia masih boleh. Ikan itu dimakan oleh Muhammad. Bahasa Arabnya as-samaku akalahu Muhammadun. Nah, akala fi'il, Muhammadunnya fa'il. Ya, hu-nya ini sebagai objek ya, kita akan ambil nanti. Ya, belum kita pelajari. Oke. Sampai di situ apa makna fi'il mabni lil majhul? Pasif. Ya, kata kerja pasif. Ya, ini juga istilah yang kita pakai. Jangan sampai istilah ini kami pakai dalam menjelaskan, tapi ada beberapa yang belum paham ya. Fi'il mabni lil majhul atau fi'il majhul maksudnya adalah kata kerja pasif. Kata kerja pasif. Ya. Kemudian apa syarat naibul fa'il apa? datang setelah fi'il madi. Datang Ya, setelah Terakhir sama marfu. datang setelah fi'il majhul. Fi'il Yang kedua Marfu. harus Dan marfu. marfu. Ya, harus marfu. Ya. marfu. Datang ya setelah fi'il majhul. Harus datang setelah fi'il majhul. Kemudian yang kedua harus marfu sebagaimana fa'il. Fa'il itu marfu, begitupun dengan naibul fa'il, dia juga marfu. Marfu biasanya diakhiri tanda dhammah ya, atau harokat dhammah. Oke, kemarin kita juga sudah belajar. Oke, ini sudah selesai murojaahnya. Kemarin kita sudah belajar. Oke, sebentar ini. Oke, sebelum kita lanjut ya. Jadi di sini ada gambar ya. Nah, ini Ana janji tadi Ana mau bahas, tapi di grup sebelah ya. Ada grup ya, ada grup lagi satu grup. Grup itu dia bebasnya, grup tanya apa saja tentang bahasa Arab. Dibahas di situ. Nanti Ana kirimkan linknya ya untuk teman-teman yang ada di kelas nahwu sekarang bisa bergabung ya, bisa bergabung. Itu tidak wajib ya. Dan bagi yang mau bergabung di situ, bagi yang mau sabar melihat pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan yang dipelajari. Ya, itu kami sediakan wadah itu untuk bertanya apa saja ya tentang bahasa Arab ya, walaupun itu belum dipelajari. Oke. Ini
ini kita sebut namanya khot. Khot ini disebut dengan khot rik'ah. Ruk'ah atau rik'ah sama saja, ya. Ini salah satu kaligrafi dalam bahasa Arab, ya. Ini kita lihat nun seperti ini, jadi tulisan nunnya begini. Jadi titik itu diwakilkan dengan garis yang ini. Itu titiknya. Jadi kalau kita mau baca, ya, kita mau baca ini, coba di sini kita Al-Hazan. bikin, Apa? Al-Hazan apa itu? ya, Al-Hazan. di sini kita baca al-huznu. Oh, Al-Huznu. Ya. Oke, di sini Ana tuliskan lagi. Di sini kan tulisannya Al-Husnu la al-husnu lah, benar. Oke, Masya Allah. yarau. Ah, La yarau. lah. Oke, di sini Ana tuliskan dengan apa, khot nasakh, ya, pakai tulisan laptop. Kalau ini kan khot rik'ah. Layaduma Ya. atau layaroma sih? layu. Oke. Nggak apa-apa. Ini Ana tuliskan dulu ya. Di samping sini Ya. ada Nah, tulisan. kalau pakai hotnya gini mah enak Tan. Ini mah ada puyeng. Lihat khotnya aja puyeng ya. Iya. Arabik apa namanya itu? Tradisional Arabik. Ya, Yar tulisan Arabik, ya. yaru bisa Kenapa? Iya. Banget. yarumun. Oke, nanti ini Ana gedein nanti. Ini kita tulis dulu Oh ya iya, sebentar. iya. Ya, sabar menunggu sebentar. Malum kalau mata sudah disambung mah nggak bisa. Ya, sebentar ya. Ini sambil Ana tuliskan apa namanya? Oke. Nah, ini kalau begini kan bagus ya. Pakai Nah, tulisan. itu. Oke. Sebentar, ini kegedean. Layaduma, Oke. layadimu, lima Oke. Oke, Masya Allah ya. Yadum Jadi tidak sabar bagaimana cara membacanya. Ya, bal kita baca. balia. balhiya, akhwalu. Oke, kita baca sama-sama ini. Ya, ini Ya. coba kita pakai. Ya, oke. Nah, Ini bacanya al-huznu. Huznu. Ya. La yadumu. La yadumu balhiya. Bal hiya. Balhiya ya. Apa? Ahwalu. Ya, ahwalun. Ahwalun ya. Ahwalun. Tatabaddalu. Tatabadal Tatagoyyaru. Faida doko Al yaum. al yaum bika Idza doko liyaumu bika. Ya, fagodan. Fagodan. Sayakunu. Sayakuna Ajmalu. ya Ajmala. Ajmalu ya Bismillah. Ya, Masya Allah. Masya Allah baca bisa Saya pikir ayat kursi Al-Huznu. itu. Tata. Ya, gimana? Saya pikir ayat kursi yang ditempel-tempel di dinding-dinding dulu. Bukan. Al-huznu la yadum. Artinya apa? Nah, kesedihan itu Kesedihan tidak akan bertahan hanya dengan akal-akalan. Masya Allah. Al-huznu la yadum. Yadum itu artinya selalu, tidak akan selalu ada. Ya, maksudnya tidak selalu terus-terus sedih. Pasti ada di mana bal hiya ahwalun tatabaddal. Yadam apa ya? Bal itu artinya akan tetapi, hiya ya. Iya. Bal hiya Al-Hasnu tadi. ahwalun tatabaddalu. Hiya ini kembali ke ahwal, ya. Ahwal. Jadi ada ahwal sesuatu artinya apa? Keadaan, ya. Akan tapi bal hiya ahwalun tatabaddalu wa tataghayyar. Jadi kalau kita maknai adalah al-husnu la yadum, ya. Kesedihan itu tidak tetap. Ya, akan tetapi dia ini kembali kepada keadaan. Keadaan itu maksudnya adalah kan husnu ini bagian daripada Berganti. keadaan atau kondisi. Bagian daripada keadaan atau kondisi. Nah, ahwal ya, ahwal itu jamak dari kata halun. Ya, hal. Ya, kaif haluk. Ya. Nah, ahwal. Bal hiya
ya, maksudnya keadaan tersebut adalah gitu, keadaan bal hiya ahwalun tatabaddal, ya, akan tetapi huzn itu ya bagian daripada keadaan-keadaan tatabaddal. Tatabaddal artinya yang berganti-ganti, wa tataghayyar dan Dan berubah. Oh, berubah-ubah badala, ya, badal. dari kata badal ya, kemudian dipolakan tafa'ala ya tafa'alu bermana berganti-ganti, tataghayyar berubah-ubah. Oh, goro-goro yugor-giru itu ya, Ustaz. Goro-goro yugor-giru. Bukan, Ah, kalau bahasa goro-goro saya. igor-giru beda lagi. Tagoyar. Dia dari Kalau tagoyar. tagoyar ini dari kata Tagoyar. tagoyaro ya Tagoyar. tagoyar. Tagoyaro. Tagoyaro ya tagoyyaru tatagoyar. Nah, Tagoyaro. sekarang pertanyaan di sini, kenapa tatabadal bukan ya tabadal? Ya, karena ahwal ini jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir pakainya hiya. Lihat hiya di Iya, sini. iya itu Ya, perempuan. domirnya domir ya dianggap muannas tunggal. Muannas. Ya, dianggap muannas tunggal. Oke, ini sedikit mengganggu harokatnya ya. Kita hapus dulu. Tatabaddalu wa tatagayyaru ya. Jadi dia adalah kondisi-kondisi tersebut adalah kondisi-kondisi yang berganti-ganti dan berubah-ubah. Faida, maka apabila Hari terasa sempit. doko Sempit, ya. al-yaumu. Jadi hari sempit untukmu ya, jika hari tersebut sempit bagimu, fagodan ya, maka besok saya kunu ajmala biidnillah ya, maka Allah besok Maha Luas. akan menjadi lebih indah dengan izin 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 Allah ya, saya kunu ajmala biidnillah. Nah, Ajmala biidnillah. ajmala ya, ajmalu menjadi ajmala karena ada pengaruh dari kata kana yakunu ya, karena yakunu itu dia merubah khobar ya, khobarnya nanti jadi nasab. Kita akan pelajari nanti isim kana, isim inna ya, kita akan pelajari insyaallah. Baik. Sampai di situ ini sekedar Telingan. menepati Tapi janji sering-sering tadi. gini Pak, Ustaz, enak jadinya. Oh gitu. Meraba-raba apa gitu. Meraba-raba kalimat ya, kalimat Iya. untuk kita apa namanya? Ngurangin Untuk kita pusing, baca. ngurangin pusing belajar nah. Ngurangin pusing. Apa namanya? Masya Allah, insya Allah ya. Dan Mengenterkan. di sini ada fiil ya, berarti ada ada fa'il. Ini fiil. Ini fiil, ini fiil. Sekarang pertanyaan, mana fa'ilnya? Itu apa nama? Kalau ada fiil, tidak ada fa'il disebutkan, berarti fa'ilnya apa? Mustatir. Mustatir ya, domirnya domir mustatir. Ini domirnya huwa. Ini domirnya Iya. domir hiya. Nah, ini juga sama domir hiya. Ya. Doko ini fiil. Al-yaumu berarti sebagai Iya. Huwa. Huwa. mana? Yang doko huwa ya. Dad? Doko fiil berarti yaumu Huwa. menjadi fa'il. Fa'il. Ya, kalau ada isim ya, kalau ada isim ya, di sini kita jadikan dia al-yaumu, kenapa? Sebagai fa'il dari kata doko. Doko. Doko artinya sempit. Ya, apabila hari tersebut sempit ya, hari sempit untukmu atau bagimu, fagodan ya, maka besok saya kunu ajmala ya, maka besok ya, besok saya kun ya, besok akan menjadi lebih indah biidnillah. Kenapa? Ya, karena al-ahwal tadi tatabaddal wa tataghayyar, berganti-ganti dan berubah-ubah. Nah, Al-Farhan Oke, ini- Aidon, Ustaz. kenapa? Al-Farhan Aidon kan juga biasanya kan tidak hanya sedih kan, kalau senang pun juga ada batasnya. Ya, ada batasnya juga ya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, begitu disebutkan dalam Al-Qur'an ya, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari ya, hari-hari yang singkat ya, nudawiluha bainan nas ya, kami putar di antara manusia, kadang di atas ya, kadang di bawah. Nah, kenapa? Nah, kayak roda, benar, nudawiluha bainan nas ya, diputar Kadang di atas, antara kadang di manusia. bawah, Kadang kadang di belajar, atas, kadang kadang di tidak, bawah. itu tadi. Benar, kadang belajar, kadang libur ya. Baik, intahaina ini sekedar apa namanya tadi, menepati janji tadi ya. Ana bilang ini kita bahas di live ya. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita di sini. Ya, enak belajar tadi ya.
Tapi belajar seperti itu memang bagus ya, tapi pelajaran tidak terstruktur sebenarnya. Tapi enak ya, ini belajar fiil. Tapi kalau yang baru belajar istilah-istilah itu akan susah dipahami ya. Ini fiil, ini fa'il. Kenapa fa'il? Fa'ilnya domir mustatir. Ya, kalau yang sudah belajar gampang ya untuk apa namanya? Menjelaskan. Oh, ini domir mustatir. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya tersembunyi. Oh, ini fa'ilnya ada karena dia marfu. Marfu tandanya dhammah ya dan seterusnya. Nah, oke. Kemarin kita sudah sampai di mana kemarin nih? Sudah semua itu. Ini sudah semua. Sudah semua. Sudah semua ya. Sekarang Iya. kita ke nomor 2. Ya, sekarang kita nomor 2. Berikut ini adalah ketentuan naibul fa'il. Kecuali isim rofa datang setelah fi'il mabni lil majhul. Jadi berikut ini A, B, C, D adalah ketentuan dari naibul fa'il. Kecuali, berarti ada yang kecuali. Ada yang dikecualikan dari sini. Ya. Naibul fa'il. Yang D. D. Oke, nanti kita lihat. Bagian B, ya. Naibul fa'il akan sesuai dengan fi'il, ya, dari segi bilangan. Kalau naibul fa'ilnya tunggal, maka fi'ilnya juga tunggal. Kalau naibul fa'il mutsanna atau bentuk ganda, maka fi'ilnya juga nanti bentuk ganda. Kalau naibul fa'ilnya jamak, maka fi'ilnya juga nanti bentuknya jamak. Nah, benar atau salah ini? Salah, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Berarti satu pengecualian bagian B. Ini tidak tepat. Ya, kita kecualikan bagian B. Sekarang bagian C. Naibul fa'il akan sesuai dengan fi'il dari segi jenis. Ya. Benar, itu benar. Sementara benar ya. Untuk D, naibul fa'il boleh muncul bersamaan dengan fa'il. Nggak boleh. Tidak boleh. Jadi kecualinya adalah bagian B dan bagian D. Ini tidak boleh ya. Untuk bagian B, contohnya seperti misal ya, kita bikin contoh yang salah ya, karena di sini kecualinya kita bikin contoh gambaran bahwa naibul fa'il itu tidak sesuai dengan fi'il dari segi bilangan. Contoh misalnya ar-rijalu. Kata ar-rijalu ini bentuk jamak. Jamak. Ya, ar-rijalu. Tafsir. Ya. Sekarang kita akan bikin kalimat para lelaki itu ditolong. Ya, fiil harus di depan. Iya. Ya, fiilnya kita taruh di depan. Apakah kita nusiro tunggal, nusiro atau nusiru bentuk jamak? Mana yang benar? Nusiro. Ya, kata nusiro. Itulah yang Jadi benar. kalau naibul fa'ilnya Tunggal. walaupun dia jamak tetap pakai Tunggal. bentuk tunggal. Kecuali kalimat kita balik. Balik ya. Kalimat kalau dibalik ya, ar-rijalu nusiru. Nah, ini bentuk kalimatnya strukturnya berbeda, bukan fiil kemudian naibul fa'il ya. Tapi di sini ada namanya isim di awal dulu. Isim di awal namanya mubtada. Mubtada nanti kita akan pelajaran 3 dan pelajaran 4 satu paket, mubtada dan khobar ya. Mubtada dan jadi baris ya Tad. Ini ya. Ya, nusirunya berarti ini fiil, kemudian ada naibul fa'ilnya, benar, ada naibul fa'il tapi naibul fa'ilnya bentuknya domir. Domirnya domir apa? Abu. Domirnya domir mustatir atau baris? Baris. Ada wawu. Ya, ada wawu kelihatan ya. Nah, Kelihatan istilah-istilah terlihat. ini ya kelihatan ya. Ada baris, ada mustatir ya. Ini mudah-mudahan sudah tidak asing lagi ya. Nah, sudah tidak asing lagi istilah-istilah ini karena sering kita pakai. Untuk bagian B, bagian apa tadi? Bagian D. Kenapa ini salah? Ya, kenapa ini salah tadi? Karena fa'il ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, tidak mungkin ada fa'il dan naibul fa'il dalam tergantikan ya tadi ya. Benar ya, sudah tergantikan. Apa namanya juga naibul Fa'il. fa'il ya, maka fa'il harus dibuang kalau ada naibnya. Di objek. Objek yang maju menjadi kedudukan di fa'ilnya ya, tetapi dia harus pakai fi'il pasif. Benar, pakai fi'il pasif.
sekarang kita masuk. Manakah kata rojulun yang menjadi naibul fa'il dalam kalimat berikut ini? Ya, ingat, kemarin kita sudah belajar sebentar sebelum kita masuk ke ininya. Kemarin kita sudah belajar pola itu fi'il apa? pasif. Iya. Ya, fu'ila yuf'alu. Ya, fu'ila yuf'alu ini untuk 3 huruf. Bisa juga dipraktekkan ke 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Kemarin kita sudah praktek memperlihatkan bagaimana cara merubah harokatnya. Nah, di sini berarti yang perlu kita lihat adalah kata kerja yang polanya seperti ini nih. Coba. Sekarang Anda bacakan. Ya. Jim. Langsung ketahuan ya. Langsung Yang ketahuan. Masya Allah. Iya kan gitu. Yang benar cuma satu, jadi ketebak fiilnya. Ketebak langsung fiilnya ya. Karena pola fiil majhul ya, pola fiil mabni lil majhul, pola pasif itu dia cuma satu polanya. Begini. Cuma satu polanya dengan penjelasan yang kemarin kita sudah jelaskan. Ini bisa dipraktekkan pada 4 huruf, pada yang 5 huruf, juga sampai yang 6, maksimal sampai yang 6 huruf. Ya. Oke. Karena sudah dapat jawabannya, ya. Ini kita baca dulu jawaban, setelah itu kita baca semua untuk mengambil makna-maknanya ya. Oke, ruziqo rajulun faqirun biwaladin solihin. Ruziko itu dari kata rozako. Rozako artinya mengkaruniakan atau merizkikan. Kalau riziko berarti dikaruniai atau dirizkikan, diberikan rezeki. Ya. Mana naibul fa'ilnya? Kalau ada ini berarti naibul fa'ilnya harus ada. Mana naibul fa'ilnya? Kata rojulun. Ya, kata rojulun sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il. Kalau misal ini tidak berharokat, ini kita akan coba sekarang ya, bagaimana cara membaca kata tidak berharokat. Misal ini tidak berharokat. Ya. Ini kata tidak berharokat. Ya. Rozaku rajulun. Ya, misal ya. Misalnya tidak berharokat, tidak berharokat di sini. Ya. Kita akan coba satu-satu ke ini kata rozako. Rozako artinya merizkikan. Rojulun laki-laki, fakirun fakir. Ya, miskin. Bi dengan waladin solihin. Ya, ini sudah pasti ada bi, berarti waladin solihin. Nah, berarti kalau kita terjemahkan pakai kata rozako, berarti rojulun orang miskin merizkikan dengan kurang tepat, merizkikan dengan ya, merizkikan dengan anak soleh. Maksudnya berarti tidak pas maknanya. Berarti kita akan pakai dia pola pasif. Kita akan pakai dia pola pasif. Ya, kalau pola pasif maknanya masuk. Ya, ruziko, ya ruziko. Jadi laki yang miskin itu dirizkikan atau dikaruniai dengan anak yang soleh. Maksudnya dikaruniai anak yang soleh. Ruziko bi ya. Ruziko ini pakainya apa? Ruziko bi waladin solihin ya. Dikaruniai dengan anak yang soleh. Bi di sini sebagai tambahan ya. Kata ruziko dikaruniai apa? Karuniai anak, maka dia punya pakainya apa? Bi ya, dipakainya bi. Nah. Baik, sampai di situ ya. Begitu cara untuk cara menentukan harokat semuanya. Tetap butuh kamus, tapi dengan tadi menjalankan analogi makna dalam kalimat ini, maknanya masuk gak? Kalau dia bermakna merizkikan atau mengkaruniakan, tidak, kurang tepat. Berarti dikaruniakan, ya, dikaruniakan anak yang soleh. Baik. Sekarang kita akan ambil karuniai. Bisa karuniai, karuniakan. Benar. Nah, pertanyaan tadi Kak siapa tadi? Hendayana. Iya. Silakan. Jadi cara membuat naibul fa'il itu asalnya memang dari objek kalimat aktif dulu ya Ustadz ya. Aktif dulu. Ya, benar. jadi asal kalimat aktifnya apa, kemudian nanti ada yang dibuang fa'ilnya, lafaz apa gitu. Kayak gini. Misalkan doroba aliyun al kalba. Nah, oke. Terus kalau kita bikin pasif maka jadi Duriba al kalbu. Jangan Duriba Muhammadunnya. Kan tadi nanti itulah ini kalimatnya ketukar ya. Jadi yang tadi jadi
Jadi maf'ulun bihi itu yang al-qalbanya nanti jadi dirubah jadi benar. al-qalbu. Al-kalbu. Kenapa jadi al-kalbu? Karena Karena harus naibul marfu. fa'il, Naibul naibul fa'il. fa'il harus marfu. Marfu. Sini duriba, ya. Duriba. Duriba. Nah, Kalbu. oke. Soal akhir, sebelum kita ambil dari alif sampai dal ini makna-maknanya. Pertanyaan, silakan. Enggak. Maaf. Jadi dalam duriba masih sudah ada Muhammad di situ tadi. Goiru. Ini tulisannya goiru muhim ini Kak Arin. Tapi kenapa pertanyaannya? Gimana? Enggak di duriba itu berarti sudah ada Muhammadnya di situ. Dia memang tidak disebut fa'ilnya, tidak disebut fa'ilnya. Jadi kita sebut apa itu naibul fa'il? Objek yang tidak disebutkan fa'ilnya. Terus yang menunjukkan kalau itu apa huwa di mana tuh? Enggak ada. Ini huwa. Ada. Ini Huwanya huwa itu kan adalah di duri. kata duriba. Duriba kan dari duru, Bang. Kalau Ya al-kalbu berarti kita kan hilangkan. Muhammadnya di duriba kan itu. Enggak. Karena Kalau kita bilang duribanya ada di Muhammad, Muhammadnya ada di duriba, berarti Muhammad yang dipukul. Begini analoginya. supaya Analoginya begini ya. Muhammadnya tidak di situ Oke, makanya di sini. diganti duriba gitu ya. Gimana ya? Benar ya. Oke, sebentar. Ini kita kalau doroba berarti ada yang namanya Muhammad. fa'il. Iya. Muhammadun. Fa'ilnya dia, benar? Nah, Lagi. kalau di duriba tidak ada fa'il di sini. Adanya apa? Naibul fa'il. Fa'il. Naibul fa'il. Sekarang pertanyaan naibul fa'ilnya mana? Huwa juga sama, karena dia al-kalbu. ya, kalau tidak ada al-kalbu kita pakai di sini berarti domir Huwa. huwa. Tapi karena ada al-kalbu berarti isim yang zahir yang kita ambil ya, duribal kalbu. Ya. Di sini jangan melihat, tidak usah memikirkan fa'il lagi. Fa'il sudah dibuang. Artinya ini sebenarnya kan kalimat ini akan ditulis pada saat kalimat sebelumnya sudah ada menjelaskan kan ini. Ya, entah itu sudah ada kalimat sebelumnya atau benar memang sudah tidak diketahui. Contoh misalnya kita masuk ke dapur. Kalau tiba-tiba ada orang bilang duribal kalbu itu kalbu. Kan orang nggak paham siapa yang nembak itu, kan? Iya. Tujuan daripada naibul fa'il, kita bikin kalimat ada naibul fa'il. Pertama, satu, sudah diketahui, tidak perlu disebut. Dan yang kedua, memang tidak diketahui. Ya. Artinya ini maaf kalau paling tidak sebelumnya itu sudah ada kalimat yang menjelaskan masalah ini kan, masalah bahwa Muhammad memukul anjing atau segala macam kan, atau spontan aja bisa itu. Bisa ditafsirkan seperti itu ya. Kalau ada naibul fa'il harusnya dalam fi'il ya. Fi'il itu kan harusnya ada fa'il. Maksudnya dalam sebuah kejadian pasti ada subjek. Ya, tapi dalam aturan kalimat ketika ada naibul fa'il maka fa'il tidak akan disebut dan tidak ada tempat dia di situ. Ya, tidak ada dalam fi'il pun tidak ada dalam naibul fa'il. Itu aturannya. Tapi dalam konsep memaknai setiap apa yang terjadi pastikan ada subjek. Ya, seperti kita bilang kita masuk ke dapur tiba-tiba minuman yang sudah kita sediakan sudah nggak ada, sudah diminum. Kita bilang syuribal asiru. Ya, jusnya sudah diminum. Kita nggak tahu siapa yang minum. Yang minum kita nggak tahu. Ya, syuriba al-asir. Ya, artinya kan ini sebagian daripada kalimat panjang, kemudian ini yang di belakang kan itu. Benar, itu untuk memaknai bahwa artinya kan kalau tiba-tiba kita ngomong 2000 al-kalbuan, orang bingung nih siapa yang mukul kan itu tadi. Siapa yang mukul ya? Itu untuk tujuannya seperti itu ya, tidak menyebutkan fa'il. Jadi mempersingkat kalimat, efisien lah ya. Bisa untuk mempersingkat waktu atau untuk memancing orang bertanya. Ya, misalnya humilal kitab. Kita bilang buku itu dibawa. Orang tanya, man hamalahu? Siapa yang bawa bukunya? Ya, baru kita terangkan. Al-ustad misalnya, al-talib. Ya, kita bikin kalimat pasif dengan beberapa tujuan tentu. Bikin orang penasaran ya, atau bikin ya apa saja, atau benar-benar tidak diketahui pelakunya siapa. Ya. Humilal kitabu, man hamalahu? La adri, ana tidak tahu yang bawa siapa. Yang jelas buku dibawa. Bukunya udah nggak ada. Nah, itu
bentuk Alhamdulillah. daripada Ya. cara membuat naibul fa'il, ya tujuannya memang sudah diketahui sebelumnya atau tujuannya memang tidak diketahui pelakunya siapa. Nah, Araftu. Paham itu Ustaz. Jadi gini, Syukran Afwan, Pak jazilan. Ustadz. alhamdulillah. Silakan. Ya, Dan jadi Dayana. gini, tadi kan saya sebut asal kalimatnya itu misalkan gini, doroba aliyul kalba. Itu kan Nah. Ali memukul dogi ya. Benar. Kemudian, terus kalau untuk bikin naibul fa'ilnya kan jadi duriba kalbu. Udah. Benar. Kan Duribal kalau kalbu. untuk di Indonesia biasanya siapa yang mukul kan oleh siapa gitu kan oleh Ali. Ya. Jadi cukup Anjingnya sampai di situ dipukul oleh- aja gitu ya Tad ya. Ya, benar. Jadi, nah, ahsanta. Jadi, ahsanta. Ini kita coba jelaskan sedikit ya kalimat bahasa Indonesia tadi ya. Iya. Anjing itu dipukul oleh siapa? Anjing itu Kenapa the dog Dipukul. pakai? dipukul oleh ya, anjing itu dipukul oleh siapa? Ya. Nah, ini kita mau terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Dalam bahasa Indonesia adalah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab ya. Anjing itu, ya anjing itu berarti al-kalbu. Kalbu. Al-kalbu. Sekarang dalam kalimat ini kalau kita ganti kata siapa dengan nama orang, berarti pelakunya ada ya. Ya. Iya. Pelakunya ada, berarti cuman tidak tahu siapa. Ya. Maka dalam bahasa Arab kalau pelakunya ada, maka ini tidak boleh kita pakai kalimat pasif. Tetap pakai kalimat Aktif. aktif. Ya. Berarti kita akan bikin kalimat al-kalbu man dorobahu. Dorobahu. Oman dorobahu. Ya, al-kalbu anjing itu siapa memukulnya? Yang memukulnya. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia dipukul oleh siapa, tapi dalam bahasa Arab karena di sini tidak, jadi jangan terkecoh dengan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Ya. Dalam bahasa Arab ini ya, dalam bahasa Arab selama ada pelaku maka tidak boleh kalimat itu pasif. Gitu. Ya. Kalau kita mau bikin man ya, siapa yang mukul? Ya, kan pukul ini kita bisa ganti dengan anjing itu siapa yang memukul. Atau dengan kalimat lain ini bahasa ininya bahasa Indonesia adalah kita balik itu jadi pasif walaupun masih memunculkan pelaku. Ya, itu ininya kelebihan bahasa Indonesia di situ. Tapi dalam bahasa Arab ini nggak boleh. Ya. Selama dia masih ada pelaku dalam kalimat, maka kalimat tetap aktif. Kalau dicabut baru. Ya. Sekarang kita mau bilang anjing siapa yang mukul tetap sama ya. Anjing Tapi dipukul kalau oleh siapa? masih sama. Sama. Tetap dalam bahasa Indonesia sama. dalam bahasa Arab tetap pakai kalimat aktif karena dia masih oleh kata siapa. Kata siapa di situ nanti sebagai fa'il. Fa'il dalam bahasa Arab ya ada pelaku berarti kalimat kata kerjanya itu pakai kalimat aktif ya, bukan pasif. Ya. Anjing itu dipukul siapa? Siapa yang mukul anjing? Sama semuanya. Kalau siapa yang mukul anjing, bahasa Arabnya gimana? Man dorobal kalba. Al-kalba. Sama, kalimatnya seperti ini, cuman al-kalbanya langsung ditaruh di belakang. Siapa yang mukul anjing? Man dorobal kalba. Ini kita jadi bahas anjing ya. Man dorobal kalba. Siapa yang mukul anjing? Ya, kenapa pakai fiil aktif? Ya, karena di sini masih bisa ada pelaku. Ya. Kecuali kita tanya siapa yang dipukul. Siapa yang dipukul? Maka bahasa Arabnya apa? Man duriba. Siapa yang dipukul? Al-kalbu. Man durib. Jangan munculkan. Lagi lah. Oh ini jawabannya. Kalau jawabannya Kak Indri tadi jawabannya boleh. Man durib al-kalbu. Ya, al-kalbu. Ya. Siapa yang dipukul? Anjing. Walaupun kita di awal Nah, silakan. Awan Ustaz. Kalau pertanyaan anjingnya diapain tuh apa ya? Kalau bahasa Indonesia aja susah. Anjingnya diapain? Ya. Mada fu'ila bil kalbi. Ya, mada fu'ila.
Nah, dia pakai pasif benar di sini, diapain? Fu'ila bil kalb. Afala dari afala tadi. Ya, dari fa'ala. Fa'ala Fa'ala. melakukan. Failu. Kalau Fa'ala fu'ila fa'il. dilakukan. Ya, dilakukan. Ya. Jadinya begini. Fu'ila bil kalbi. Mada fu'ila bil kalb. Ya, apa yang dilakukan terhadap Anjing. anjing? Apa yang dilakukan terhadap mada fu'ila bil kalb? Ya, mada Doroba. fu'ila bil kalbi. Ya, duriba. Boleh kita bilang duriba. Dia dipukul. Ya, Duriba dia dipukul. duribal kalbu. Duribal kalbu atau duriba saja boleh Duriba karena sudah saja juga menyimpan udah ini ya, sudah menyimpan. Makna. Nah, yang dipukul anjing gitu ya. Sekarang yang dipukul naibul fa'ilnya mana kalau kata duriba? Huwa. Ya, huwa dhamir Mustatir. dhamir mustatir. Ya. Mada fu'ila bil kalb duriba wa rumiya wa apa namanya? Ya, rumiya wa ulkiya ilal gobah, misalnya dibuang ke Kutila. ya kutila kutila ashab. Nah, ya kutila. Dikasihkan anjingnya diomongin dari tadi. Baik, sampai situ ya. Ini contoh kalimat dalam bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Arab ya, dari sisi tadi ya, dari sisi pasif aktifnya ya, pasif aktifnya. Nah, oke. Nah, Sampai di situ syukran, Pak Ustaz. man lahu soal 6, afwan. Tapi bagus ya, ada pertanyaan, mungkin ada teman-teman yang mungkin pertanyaannya sama tapi belum tahu cara bertanyanya seperti apa. Ya, jadi teman-teman yang bisa bertanya dan itu sedikit mengganggu di pikiran misalnya, silakan boleh tanyakan ya. Oke, sekarang kita akan coba ambil beberapa kalimat yang ada di sini ya. Dakhala ilal fasli rajulun tawilun. Berarti rajulun di sini sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'il. Dakhala masuk, ilal fasli artinya ke kelas. Rajulun tawilun. Apa arti rajulun tawilun? Anak laki yang tinggi. Orang laki yang tinggi. Ya, seorang yang tinggi itu rajulun tawilun. Jadi telah masuk ke dalam kelas ya orang yang tinggi. Rajulun tawilun ya, laki-laki yang tinggi. Kana aliyun rajulan qawiyan. Ya, di sini pasti tidak mungkin naibul fa'il. Kenapa? Ada alinya. Pertama, karena kata rajulunnya rajulan, nasab. Naibul fa'il nggak mungkin nasab ya. Naibul fa'il itu selalu marfu. Ya. Nah, di sini artinya apa? Kana aliyun rajulan. Dulu ya, karena itu dulu saja. Dulu, ya. Dulu Ali itu orang laki-laki kuat. Orang ya laki-laki yang kuat. Kana aliyun rajulan qawiyan. Ya, kuat. Dari qawiyu, kuat. Dari kata qawiyun ya kemudian menjadi qawiyan, ini tentu dibahas dalam ilmu nahwu ada. Kalau sudah masuk di mubtada khobar, nanti kita akan masuk pelajaran 5-6, itu masuk ke kana dan inna. Ya, kana itu adalah perubah kana dan saudaranya. Jumlah, benar. Kana dan saudaranya, ya, itu merubah tatanan jumlah ismiyah. Nanti kita akan pahami dulu jumlah ismiyah, setelah itu masuk kana dan inna. Bagian dal, ya. Ja'ani rajulun goribun al-barihata. Artinya ja'a datang ni saya kepadaku laki-laki. rajulun seorang laki-laki goribun. Apa arti goribun? Asing. Aneh. Al-barihata. Dari mana? Tadi malam. Barihah ya. Al-barihah artinya tadi malam. Barihah. Ja'ani telah datang kepadaku seorang asing ya, laki-laki asing tadi malam. Ya. Rajulun di sini bukan sebagai naibul fa'il tapi sebagai fa'il. Ini fa'il ya, ini fa'il. Kalau ini naibul fa'il. Kalau di sini rajulan sebagai dia sebagai khobar kana. Nanti kita akan ambil ya. Khobar kana itu nasab. Nanti kita akan ambil insyaallah. Aduh, ini banyak kamu kan. Belum ya. Kita di sini fokusnya fa'il sama naibul fa'il ya. Itu sebagai pembanding saja, rajulan di sini bukan naibul fa'il karena dia nasab. Ya, oke. Sampai di situ kita lanjut ke
Nomor 4, manakah naibul fa'il ya dalam ayat berikut ini? Di sini ada ayat, ada 2 ya. Yuridu. Di surah An-Nisa sama di surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ya. Yuridu. Oke, di sini ana bacakan dulu ayatnya. Ya, ana bacakan ayatnya. Setelah itu nanti kita tentukan mana naibul fa'ilnya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Kira-kira mana naibul fa'il? Yuridu Sepintas dulu. yukofi. Allahu Kuliko dan kuliko. Naibul fa'il. Allahu dan al-insan Allah. Ustaz. Oke. Yuridullah. Allah. Allah. Oke, Al-insan kita cobain lagi ya. Perhatikan pertanyaannya, yang ditanya bukan fiilnya tapi naibul fa'ilnya. Naibul. Naibul fa'il berarti harus bentuknya isim. Dan Allah. dia maksud Allahu. Al-insanu. oke. dan al-insan. Allah mungkin kelihatan memang dia rofa, tapi belum tentu naibul Belum ada rofa ya. Al-insanu itu. Berarti selain itu mana? Bisa. Al-insanu. Jadi yang benar naibul fa'ilnya ada di kata al-insanu. Al-insanu. Allah Untuk bukan Ustaz. Bukan Allah kenapa? bukan Isim. kenapa? Nama. Karena bukan fiil di sini, bukan fiil pasif. Aroda yuridu ini fiil aktif. Bukan Aktif. Aktif ya. Ya. Oh. Kira Fiilnya Allah. fiil Tadi saya ya. Kata Aroda yuridu. yuridu. Aroda Benar. yuridu. Aroda yuridu ya, ini fiilnya ya. Mudore. Ini mudhari. Ya, dari fiil mudhari. Kalau fiil mudhari kita mau jadikan dia kata aroda yuridu, kalau kita mau jadikan dia pasif bukan yuridu tapi yuradu. Yuridu ya. Ya, yuradu. Yang benar dapat gelas antik kan. Ya. Gelas cantik nanti diambil di mana ya? Di Superindo ya. Kasih. Di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Good. Nah, al-insanu di sini sebagai naibul fa'ilnya. Untuk memperkuat makna bahwa dia naibul fa'il, kita lihat fiilnya di sini Kuliko. pasif. Liko. Ya. Khuliqo kalau aktifnya itu adalah kholaqo. Lako. Ya. Ketika dia berubah menjadi pasif jadi khuliqo. Ya. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah gitu ya. Benar ya. Pinter kan. Siapa yang menciptakan tidak disebut karena di sini sudah ditahu siapa yang menciptakan. Ya, Menciptakan tapi di sini Allah. perhatiannya Daiban pada yang fakiran. ya diciptakan ya, wa khuliqal insanu Dhaifan. dhaifan ya, dan Allah menciptakan manusia bukan, dan manusia diciptakan Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. dalam keadaan lemah ya. Lemah di sini maksudnya apa ya, dia Tidak lemah berdaya. maksudnya tidak berdaya ya, apapun yang dia miliki itu bukan punya dia, satu saat bisa Allah ambil kapan saja ya. Jadi disebut dengan itu namanya apa, lemah ya. Dari kecil dia ya, kemudian bisa menjadi perkasa di umur-umurnya yang lagi produktif, tiba-tiba di tua nanti juga kembali menjadi lemah ya, menjadi lemah. Baik, wa khuliqal insanu dhaifan ya. Sekarang kita akan ambil mana ayatnya. Yuridu artinya arada yuridu ingin. Allah ya, yuridullahu Allah ingin ayyukhaffifa ankum ya. Allah ingin khaffafa yukhaffifu. Apa arti khaffafa yukhaffifu? Meringankan. Ya, meringankan ya. Allah ingin meringankan ankum, meringankan kalian atau meringankan sesuatu yang ada pada kalian. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Alasannya kenapa? Ya, alasannya adalah tadi karena insan itu diciptakan dalam keadaan lemah ya. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum ini juga berdasarkan maksudnya adalah syariat itu ada disebutkan dalam sebuah kaidah ya. Idza doko ittasa ya, wa idza tasa'a doko. Ini adalah salah satu kaidah dalam ilmu fikih ya. Idza doko ittasa ya, kalau sempit nanti menjadi luas. Wa idza tasa'a doko, dan kalau dia sudah meluas maka akan menjadi sempit. Maksudnya apa? Jadi syariat itu ya dia bisa elastis dengan keadaan-keadaan tertentu.
Ya, ida doko artinya sempit, berarti keadaan menyempitkan kita. Misalnya mau wudhu tidak ada air. Ya, maka di sini disebut dengan doko, sempit, keadaan sempit. Ya, ittasa, maka dia meluas. Meluasnya dengan apa? Kalau tidak ada air pakai Tayamum. ya bertayamum, pakai debu. Ya, lakin ya akan tetapi kalau sudah seperti itu, ya kemudian keadaan kedua ida tasa doko. Kalau sudah lapang lagi, sudah ada air, maka dia Sempit. doko, menyempit lagi syariat tersebut, ya. Jadi kalau sudah tidak ada air, boleh pakai debu. Tapi kalau sudah ada air, pakai lagi airnya. Nah, itu kaidah simpelnya adalah tadi idza doko ittasa wa idza tasa'a doko. Ya, itu salah satu kaidah dalam ilmu fikih, ya, bahwa syariat itu elastis dengan keadaan-keadaan tertentu. Nah, oke. Dan itu disebutnya yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Ada keadaan di mana Allah ringankan, ya, wa khuliqal insanu dha'ifa, ya, dan diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Nah, baik, sampai di situ, ya, soal. Izin tanya Pak Ustadz, Nah, silakan, tafadhol, Ka Basyiriddin. itu kalau pakai misalnya langsung begini Pak Ustadz ya, kira-kira bedanya dengan ankum itu apa? Ini kan yuridallahu hukum gitu. Itu bisa nggak Ustadz? Yuridukum gitu ya. Yuridukum atau yuridallahu hukum. yuridul Ya, ayyukhaffifakum. Ayyukhaffifakum. Ya, khaffafa yukhaff. Nah, ya, apa? jadi langsung dibikin apa maf'ul bihnya itu Langsung sebagai kum, apa, ya. gitu, Tidak ya, pakai an. hasil. Ya, itu Ya. apa bedanya Pak dengan pakai an? Kalau kan artinya khaffafa yukhaffifu artinya meringankan, ya, meringankan sesuatu. Berarti kalau kita bilang yuridullahu ayyukhaffifakum, ya, itu meringankan kalian. Meringankan kalian Ya. di sini bisa punya makna apa? Bisa punya makna artinya badannya nanti diringankan. Badannya nanti jadi ringan. Ya. Ayyukhaffifakum. Tapi kalau bahasanya angkum, ada sesuatu kayak seperti yang dicabut. Bahasaan dalam bahasa Arab, ya, itu punya makna bermakna dari atau bermakna sesuatu yang dicabut. Ya, naza'a ankum, ya. Misalnya kita bilang mengangkat sesuatu, ya, kebodohan dari seseorang, ya. Berarti maksudnya yarfa anhu al-jahl. Mengangkat darinya kebodohan. Itu seperti bahasaan dalam bahasa Arab, ya, itu punya makna tadi, maknanya apa? Mencabut sesuatu dari sesuatu. Maka di sini pakainya ankum, yaitu yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah ingin meringankan apa-apa sesuatu yang dari kalian. Jadi bukan mukhaffifakum. Kalau yukhaffifakum ini bermakna meringankan kalian, ya, berarti bermakna bisa jadi bermakna meringankan badan kalian. Langsung bertemu dengan kata kum tadi. Kalau angkum berarti di sini bermakna ada sesuatu yang ada Allah makna ringankan tersirat mungkin dari, gitu ya Ustaz. ya, makna tersiratnya Allah meringankan dari kalian. Apa itu? Sesuatu, ya, tentang syariat juga termasuk di dalamnya. Nah, kalau pakai alaikum itu beda lagi Pak Ustadz. Beda. yukhaffifa alaikum. Ya, kalau alaikum itu kalau bahasa Allah dalam bahasa Arab itu seperti menimpa sesuatu. Iya. Apa namanya? Menaruh sesuatu di atasnya, menimpakan sesuatu. Malah. Bukan menghilangkan malah, ya, mana bermana apa? Menimpakan sesuatu. Maka kata khaffafa yukhaffifu meringankan, kalau dipakaikan kata ala masih kurang tepat karena meringankan itu seperti mencabut sesuatu dari sesuatu sehingga dia jadi ringan, ya. Kalau ala justru bermana apa? Menimpakan sesuatu di atas sesuatu. Menambahkan. Nah, ayo. Ya. Baik. Kita lanjut ayat berikutnya. 6. Ya. Anda bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Wattaqu. Ya, wattaqu ini kalau dipelajari dalam ilmu sharaf, ya, ini sebut dengan fiil apa namanya? Fiil madi, mudhari atau amar? Amar. Amar. Ya, ini nanti dipelajari namanya ilmu sharaf, ya. Ilmu sharaf ini dipelajari. Takutlah gitu ya. Dan takutlah, ya, takutlah kalian. Oke, ini kita belum bahas dulu, jangan dulu ya. Ini belum.
Sekarang Ya. kita akan coba keluarkan dulu naibul fa'il. Ya, Ena lupa tadi ya. Naibul fa'il dari ayat ini mana? Syafa'atun. Syafa'atun. Oke, satu syafa'atun benar. Adlun. Yang kedua Adlun. 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 Ada syafa'atun, ada adlun. Adlun. Masih ada satu lagi. Nafsun. Hum. Ya. Nafsun. Nafsun belum masuk naibul fa'il. Ada lagi? Sorun yang belakangan cuman Yunsorun. Ya, yunsorun di sini Yunsorun. naibul fa'ilnya itu adalah huruf waw. Wow. Waw Oh, yang iya. bermana apa? Yang bermana hum. Ya, yang bermana Hum. hum. Ya, oke. Di sini kita fokus ya naibul fa'il ya, karena ada teman-teman mungkin yang belum pernah belajar sorof ya. Di sini kita fokusnya pada naibul fa'il. Naibul fa'il itu selalu datang ya setelah fi'il pasif. Dan fi'il pasif itu dipolakan fu'ila fi'il madinya, yuf'alu fi'il mudhari'nya. Nah, ini harus sering-sering diingat, ini polanya fu'ila yuf'alu. Kalau kita rubah ke kalimat lain maka menjadi nasoro nusiro yunsoru. Misalnya kata kobila berarti menjadi kubila yuk balu ya, kubila yuk balu. Apalagi kalau dimasukkan pada kata akhoda maka menjadi ukhidha yuk khadhu. Ya, tadi kita sebut ada kata kubila yukbalu, ini kata yukbalu. Fi'il mudhari. Akhadha menjadi ukhidha yukhadu. Ya, nasara menjadi yunsoru, nusira yunsoru. Karena dia banyak menjadi yunsorun. Bahasanya fu'ila ya. Fu'ila. Ini fi'il madinya. Yuf'alu fi'il mudhari'nya. Ini polanya cuma satu ya, pola pasif itu cuma satu, tidak seperti pola-pola yang aktif itu ada sekitar 22 pola. Ya, tapi kalau pasif itu dipolakan dengan fu'ila yuf'alu ya, dengan penjelasan pada 4 huruf seperti apa, 5 hurufnya seperti apa, 6 hurufnya seperti apa. Kemarin kita sudah jelaskan ya. Ya, jabarin ini aja lah. Gimana? Ya harus hafal yang ini, yang lainnya agak lupa. Ya agak lupa. Oke. Fu'ila yuf'alu ya, fu'ila yuf'alu. Nah, kalau kita sudah dapat itunya ya, naibul fa'il fi'ilnya ini. Ya. Naibul fa'il adlun ini fi'ilnya yang ini. Sedangkan waw, nah ini kita sebut dia masuk dalam fi'il yang kita sebut dengan isim domir ya, dia domir, dan domir ada 2, ada mustatir, ada baris. Ini masuk jenis apa? Masuk yang mana nih? Baris. Ya, baris nampak, dia terlihat. Ya, dia nampak ada huruf waw tambahan di belakang. Ya, ada huruf waw tambahan. Oke. Sekarang kita coba ambil maknanya secara keseluruhan ya. Wattaku artinya dan kalian takutlah. Ya, takutlah yauman kepada hari. Takutlah kalian kepada hari yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seseorang tidak dapat menolong Ya, jaza yajzi dalam bahasa Arab itu artinya sebenarnya membalas. Jaza yajzi. Ya. Oke, sekarang pertanyaan, kenapa di sini menjadi tajzi? Karena perempuan itu muannas. Domir. Ya, yang mana yang muannas? Kita jiji. Bukan. Ya, nafsun. Nafsun dalam bahasa Arab artinya jiwa, itu dianggap muannas. Sebagaimana langit. Langit itu tidak ada ta'amar butoh, tapi dianggap muannas. Sebagaimana api. Api tidak ada ta'amar butoh, tapi dianggap muannas. Ya, begitupun dengan kata nafsun dalam bahasa Arab, ya, itu dia dianggap muannas. Maka kata yajzi dirubah menjadi apa? Tajzi. Ya, tajzi. Ya, makanya kenapa disebut bukan nafsul mutmain tapi mutmainnah. Ya, kenapa? Karena dia muannas. Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya.
Irji'i. Lihat, dia pakai cara Rodia. berdialog kepada perempuan. Irji'i. Ila Rodia. Mardiyah. Wah, Ya, itu banyak tabar buto itu tadi. Ya, banyak tamar buto. Karena tadi nafsun, ya, jiwa itu dianggap mu'annas. Oke, ini kita coba percepat ya. Ini sudah lewat ya, sebentar. Ya. La tajzi nafsun an nafsin. Tadi Ana mau jelaskan kata jaza ya jizi dalam bahasa Arab itu maknanya membalas. Tetapi ya, tapi kalau ada kataan ya maknanya bukan membalas tapi membela. Membela. Ya, kenapa? Gimana tadi? Nah, tadi ada enggak ya? Oke. Jadi jaza ya jazi jazakallahu khairan itu jaza ya jazi yang dipakai ya. Artinya membalas. Tapi kalau ada kataan ya maknanya itu bukan membalas tapi membela ya. La tajzi nafsun an nafsin syai'a ya. Takutlah kalian kepada hari di mana ya la tajzi nafsun an nafsin syai'a di mana satu jiwa itu tidak bisa membela jiwa yang lain syai'an sekalipun sedikit pun. Ya, tidak bisa membela sedikit pun. Wala yuqbalu minha syafa'ah dan tidak diterima pada hari tersebut ya darinya afan. Dan tidak diterima darinya yaitu dari jiwa tersebut syafa'ah pertolongan. Jadi tidak bisa membela sesama lain, kemudian syafaat pertolongan untuk yang lain juga tidak bisa diterima ya, tidak diterima. Tentu ini ayat bermakna umum ya. Ada makna khusus nanti pada hadis bahwa Muslim bisa mendapat syafaatul uzma dari Nabi SAW. Ya, orang mukmin bisa mendapat untuk memberikan syafaat kepada mukmin lainnya. Ya, itu untuk makna-makna khusus. Tapi ayat ini untuk merangkum makna umum, ya, bahwa jiwa di hari kiamat nanti itu tidak bisa membela satu sama lain. Wala yuqbalu minha syafa'ah dan tidak diterima darinya minha hak kembali ke nafsun ya, karena dia muannas. Tidak diterima darinya syafaat pertolongan wala yu'khadhu minha adlun. Kata adlun artinya keadilan. Tetapi ya maknanya di sini bukan keadilan kalau kita melihat tafsir namanya apa? Tebusan. Wala yu'khadhu minha adlun dan tidak akan diambil darinya tebusan. Ya, jiwa menebus dirinya untuk siapa atau untuk dirinya sendiri tidak akan diterima juga tebusan. Mau ditebus dengan apa? Harta sudah nggak ada. Tebusan dengan amal perbuatan itu untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain. Ya. Wala yu'khadhu minha adlun walahum yunsurun dan mereka la yunsurun. Mereka tidak ditolong. Ini makna umum ya. Makna umum itu adalah dalil itu ada dalil umum, ada dalil khususnya. Kalau dalil khusus kita lihat ya, kita sebut dengan dalam ada namanya mutlak muqayyad ya, dalam ilmu usul fiqh ada namanya mutlak makna secara umum, ada muqayyad terikat. Ada hadis-hadis yang mengikat bahwa seorang mukmin mendapatkan syafaat dari Nabi. Nah, itu masuk dalam makna-makna khusus. Tapi secara umum ya, semua jiwa nanti yang akan meninggal yang akan ada di hari kiamat itu tidak bisa membela satu sama lain, tidak mendapatkan pertolongan, ya, tidak akan diterima dari tebusan dan tidak ditolong. Ya. Baik, sampai di situ intahaina selesai. Nah, soal akhir, man lahu soal. Saya tanya. Nah, Ya. Kak Sawil. Ya. Fadal. Ya, tadi kan kalau itu apa untuk naibul fa'il polanya kan fu'ila yuf'alu. Yuf'alu, benar. Itu tadi disebutin syafa'atun sama adlun. Itu bagaimana bisa? Ya. Ini kan yukbalu. Yukbalu berarti polanya yuf'alu. Ya. Syafa'atun di sini kenapa dia marfu? Karena sebagai naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Ya, jadi sebagai naibul fa'il maksudnya apa? Wala yuqbalu minha syafa'atun. Ya, di sini memang fi'il tidak langsung menyentuh naibul fa'ilnya dan ini boleh dalam bahasa Arab, ya. Jadi fi'il ya tidak langsung menyentuh fa'il atau tidak langsung datang setelahnya naibul fa'il. Ini boleh dalam aturan bahasa Arab, ya. Ada fasil-fasilnya, ada pembatasnya, ada kata yang datang sebelum fa'il atau naibul fa'il itu boleh. Ya, dalam hukum ya. Jadi kalau kita terjemahkan yukbal artinya diterima. Syafa'ah. Ya. Wala yuqbalu minha syafa'ah tidak diterima darinya syafa'ah. Ya, jadi yang kata yukbal itu kata terima itu mengacu pada kata syafa'ah, tidak diterima karena ada kata la di depan. Maka maknanya apa? Maknanya negatif, penafian. Ya.
diterima syafaat. La yuqbal berarti tidak diterima syafaat minha darinya. Nah, itu namanya naibul fa'il. Nah, gimana Kasabil? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Misal kalau syafaat tidak disebutkan, wala yuqbalu minha. Ya, berarti mana naibul fa'ilnya? Berarti naibul fa'ilnya Bunyi. tersembunyi ya. Khair. Tidak maka tersembunyi dan berarti harus lihat pada kalimat sebelumnya. Kira-kira dia kembalinya kemana? Ya, kira-kira kembalinya ke mana? Sebagaimana disebutkan dalam ayat. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Ya, falan yuqbala minhu. Wa Ya, khal wa huwa fil akhirati minal khasirin. khasirin. Ya. Yuqbalu menjadi yuqbala ini tidak perlu kita lihat dulu karena pengaruhnya di lan. Ya, tapi di sini yuqbalu. Falan yuqbalu ya, falan yuqbala artinya yuqbalu, tidak akan diterima darinya. Siapa yang tidak diterima? Ya, berarti mungkin amal-amalnya atau dia sendiri tidak akan diterima. Ya. Wala falai yuqbala minha ya, baik bahwa fil akhirati minal khasirin. Jadi kalau tidak ada naibul fa'il yang terlihat, maka naibul fa'il ini kita sebut dengan domirnya domir mustatir. Nah, Ustaz. Nah, silakan. Itu kalau Kak yang tadi Ari. syafaat itu ada nggak sih semacam hadis ayat atau apa yang jadi patokan rujukan bahwa orang-orang soleh itu bisa mensyafaati yang lainnya itu selain Gimana? Rasul ya? Apakah bisa sih, ada nggak dasar entah ayat, entah hadis, entah apa yang menyebutkan bahwa orang-orang soleh itu bisa mensyafaati, memberikan pertolongan kepada orang lain gitu, Untuk selain Rasul? disebutkan dalam hadis ya, untuk lebih spesifiknya disebutkan dalam hadis bahwa penghafal Quran ya, selain daripada Muhammad penghafal Quran itu dalam hadis ya, itu bisa disebutkan bisa memberikan syafaat kepada 70 orang. Orang lain. Ya, 70 orang ya dari keluarganya itu diberikan syafaat. Tapi tentunya ya semua syafaat itu kan disebutkan dalam ayat ya, bahwa disebutkan dalam ayat kursi, itu semuanya atas izin Allah. Ya gitu Allah semuanya ya. lah. Kita Ya, ngomong semuanya atas izin. Tapi gitu Allah. memberikan syafaat itu ada ya, ada kesempatan memberikan syafaat, tapi tergantung siapa yang diberi syafaat. Ya. Kalau yang diberi syafaat ini orangnya memang tidak pantas untuk mendapatkan syafaat tersebut, Tolak ya, juga. karena semuanya tergantung dari izin tadi. Yang ada dalam hadis itu adalah penghafal Al-Quran, ya itu bisa memberikan syafaat kepada kepada ibunya, kepada bapaknya, ya makanya masih punya kesempatan untuk mendidik anak untuk menghafal Al-Quran, ya silakan ya, karena mereka bisa menjadi aset ya, bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat kepada bapak dan ibunya. Nah, oke. Syukran atas ya Ustaz. Nah, afwan. Kholas ya. Kholas ini sudah lewat banget ya. Ya, enggak apa-apa ya. Oke. Alhamdulillah. Bonus. Baik. Bonus ya, bonus. Baik, kita berdoa kepada Allah ya. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat ya, dan menjadikan manfaat apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Kita tutup bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Hayyakumullah, barakallahu fikum. Barakallah.